Besok sudah memasuki hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Nah, di hari efektif besok ini, untuk 1 minggu ke depan ini, ada kabar yang harus diketahui oleh para keluarga penerima manfaat bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Nah, bagaimana kabar terkini terkait pencairan dana bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 untuk termin pertama dan bantuan pangan non-tunai atau program kartu sembako untuk bulan Januari tahun 2022 ini? Simak terus video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait besok hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Ini ada apa kira-kira ya? Nah, berikut informasi penting yang harus diketahui oleh para KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, ini juga terkait mengenai jadwal pencairan bantuan PKH tahap 1 untuk termin pertama dan bantuan BPNT untuk bulan Januari tahun 2022 ini. Nah, mungkinkah bantuan Anda ini akan cair atau mungkin tidak akan lagi cair di bulan Januari atau tahap 1 tahun 2022 ini? Setelah kemarin para pendamping sudah mensurvei rumah Anda satu persatu di bulan Desember kemarin, apakah itu nanti akan berdampak atau berefek pada bantuan Anda di tahap 1 tahun 2022 ini? Simak video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, apakah Sobat YouTube semua selaku keluarga penerima manfaat atau KPM PKH maupun KPM BPNT sudah ditadangi rumahnya, sudah disurvei satu persatu, sudah ditanyai dan sudah difoto rumahnya oleh para pendamping PKH maupun juga ada yang disurvei oleh para pejuang muda di bulan Desember tahun 2021 kemarin. Nah, jika sudah disurvei, berarti data Anda ini sudah masuk di Kementerian Sosial terkait mengenai perkembangan kondisi sosial ekonomi ya, dengan dilampiri dengan foto rumahnya. Nah, kalau ketahuan rumahnya ini ternyata besar, apalagi tingkat, nah apalagi mungkin di depan rumahnya sudah terparkir mobil, nah ini siap-siap saja ya untuk bantuannya di tahap 1 tahun 2022 ini mungkin saja bisa saja bantuan Anda ini akan di stop atau akan dikeluarkan data Anda dari kepesertaan penerima bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT, bahkan juga penerima bantuan iuran PBI, BPJS Kesehatan gratis yang dari pemerintah. Karena ini selain menyurvei rumah Anda satu persatu kemarin, setiap bulannya ini untuk data DTKS ini selalu diupdate. Nah, jadi untuk perkembangan kondisi sosial ekonomi para keluarga penerima manfaat baik PKH, BPNT, penerima bantuan iuran atau BBI, ini setiap waktu ini selalu diupdate. Nah, jika ada perkembangan atau peningkatan taraf sosial ekonominya alias sudah kaya, nah ini di data di TKS ini akan diverifikasi kelayakannya. Berarti kalau sudah kaya ya nanti akan diklik tidak layak dan akan dikasih keterangan sudah kaya atau sejahtera. Nah, berarti Anda sudah graduasi karena sudah kaya. Nah,
Bagi KPM yang sudah graduasi karena mungkin sudah kaya, sudah sejahtera, nah ini berarti Anda memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada para keluarga yang lain yang ada di Indonesia, saudara-saudara kita, yang masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin, yang belum pernah mendapatkan bantuan, mereka nanti berpeluang untuk ditambahkan dalam bantuan atau kepesertaan bantuan seperti PKH ataupun BPNT ketika ada penambahan atau perluasan kuota bantuan PKH maupun BPNT. Nah, biasanya itu setiap tahun ya, setiap tahun itu ada penambahan atau perluasan peserta penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT. Kalau untuk penambahan kuota BPNT itu nanti ada petugas dari pendamping BPNT-nya sendiri mungkin yang akan memverifikasi, dengan juga mungkin melibatkan kerjasama berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa atau kelurahan. Kalau untuk peserta PKH sendiri itu biasanya melibatkan pendamping PKH. Memang untuk 2021 kemarin validasi calon peserta PKH ini biasanya berasal dari KPM BPNT murni yang sudah punya kartu KKS. Nah, di tahun 2021 kemarin ini memang agak beda ya. Validasinya dilakukan by system. Jadi langsung otomatis dari pusat. Kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 ke belakang, itu validasinya itu dilakukan oleh pendamping PKH dengan terlebih dahulu memverifikasi kelayakan calon peserta PKH tersebut dan juga mengecek apakah ada komponen di dalam keluarganya atau tidak. Seperti ada ibu hamil, ada anak usia dini, ada anak yang sekolah SD, SMP, SMA, atau ada lansia minimal 70 tahun atau mungkin disabilitas berat. Nah, jika masih layak, masih masuk kategori miskin dan memenuhi atau mempunyai komponen yang sudah ada dalam syarat PKH, nah itu kemungkinan besar bisa diloloskan untuk validasinya. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube. Jadi jangan khawatir untuk para keluarga di Indonesia di tahun 2022 ini, karena setiap tahunnya itu biasanya ada penambahan atau perluasan. Itu berarti mengganti yang sudah keluar dari kepesertaan PKH maupun BPNT. Nah, itu ya Sobat YouTube. Nah, untuk tanggal 10 besok hari Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022 ini, nah besok ini masih ada kesempatan untuk para KPM PKH maupun KPM BPNT mencairkan bantuannya untuk yang belum ditransaksikan. Jadi mencairkan bantuannya yang di tahap kemarin bulan Desember atau tahap 4 kalau untuk PKH. Kalau BPNT-nya yang bulan Desember ke belakang kemarin itu masih ada kesempatan untuk segera mentransaksikan bantuannya hingga tanggal 15 Januari. Kalau bisa sebelum tanggal 15 ya. Karena di tanggal 15 itu adalah batas terakhir penyetoran sisa saldo bantuan sosial. Jadi kalau ada saldo yang tidak ditransaksikan itu nanti langsung akan dikembalikan ke kas negara untuk saldo bantuannya baik BPNT maupun PKH. Nah, jadi untuk selama besok tanggal 10 bahkan mulai sekarang ini segera ya transaksikan, ambil semua saldo bantuannya, manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya. Dan kemungkinan ya nanti setelah tanggal 15 baru nanti kemungkinan Kementerian Sosial mengagendakan untuk memproses penyaluran bantuan sosial untuk PKH tahap 1 untuk termin pertama mungkin, dan juga untuk bantuan pangan non tunai atau program kartu sembako untuk alokasi bulan Januari tahun 2022 ini. Nah, kalau PKH ini bisa saja di akhir bulan Januari atau mungkin di awal bulan Februari. Nanti tergantung dari proses untuk penyalurannya karena memang agak lama ya. Dan tidak semuanya serentak ya untuk se-Indonesia. Jadi seperti biasanya itu biasanya bertahap. Jadi butuh waktu dari Kementerian Sosial menerbitkan SK penerima bantuan sosial PKH di tahap 1 untuk termin pertama, kemudian menerbitkan SPM surat perintah membayar, kemudian diajukan ke KPPN, kemudian lalu KPPN menerbitkan SP2D,
turunkan ke bank penyalur yang ada di pusat, Bank Himbara, BTN, BRI, BNI, Mandiri, kemudian BSI juga Bank Syariah Indonesia. Nah, baru ditransfer atau SP2D-nya nanti akan turun ke pendamping PKH-nya masing-masing. Jadi sabar saja. Dan untuk keluarga penerima manfaat yang ingin mengetahui status kepesertaan bantuannya itu bisa dicek melalui cekbansos.kemensos.go.id. Tinggal pilih provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, desa atau kelurahan, ketik namanya dan masukkan kode CAPTA-nya. Kalau namanya tidak ada di dalam website tersebut atau aplikasi tersebut, berarti Anda sudah dikeluarkan dari kepesertaan DTKS. Artinya tidak akan lagi mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apapun, baik PKH, BPNT maupun PBI. Nah, jika namanya muncul, nah itu disimak dengan teliti keterangannya apa yang muncul. Apakah PKH-nya dapat atau BPNT-nya saja, atau PKH-nya saja atau BPNT-nya nggak dapat, kemudian ada PBI. Kalau status keterangannya itu, kalau PKH itu sudah keterangannya mulai Oktober sampai Desember, sudah proses salur bank atau pos. Kalau PBI sudah salur di bulan Desember tahun 2021 kemarin terakhir. Kalau BPNT nampaknya belum terupdate ya, karena masih Oktober 2021 di kolom keterangannya. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.